Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saudara, kita mungkin punya 1001 alasan untuk susah bersyukur, merasa tertekan dan khawatir dengan hidup. Tapi kita punya satu perspektif Injil, bahwa Yesus peduli dan Dia memberikan keselamatan yang paling kita butuhkan. Sehingga lewat satu perspektif ini saudara, kita punya 1001 plus 1, 1002 alasan yang memampukan kita untuk bisa selalu bersyukur dan punya kekuatan dan damai sejahtera di tengah ketakutan dan kekhawatiran kita. Biar malam hari ini menjadi malam pujian dan ucapan syukur kita ketika kita melihat kepada Yesus, firman-Nya dan janji peneguhan-Nya. Mari saudara, kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bukan karena hidup selalu mudah dan lancar, tapi kami bersyukur bahwa kami bukan bersandar kepada apa yang kami lihat, apa yang kami alami, apalagi apa yang kami rasakan. Kami bersandar kepada Injil bahwa Yesus peduli, Yesus mati bagi kami, Yesus mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami. Sehingga tidak ada satu ancaman pun, ketakutan pun di dunia ini yang akan memisahkan kami daripada hal yang paling berharga dari Tuhan, keselamatan-Mu. Biar Engkau mempersiapkan hati kami, Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah. Hiburkan hati mereka yang gundah. Dan biarlah hati yang bersuka boleh semakin memancar ketika kami mengarahkan mata kami kepadamu, belajar dari Injil, dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah testimoni dari sepasang suami istri, terutama hari ini istrinya terlebih dahulu. Mari kita saksikan bersama-sama dari Saudara Johan dan Saudari Meliana. Halo semua, aku Johan. Aku Meliana. Kami berdua sudah menikah kurang lebih hampir 5 tahun. Dan saat ini kami berdua pun juga tergabung dalam komisi yang Couple Fellowship. Dan saya juga tergabung dalam pelayanan sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu. Pertama-tama, saya ingin sedikit cerita mengenai background dari keluarga saya. Jadi saya dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Tapi didikan keluarga saya cukup strict, jadi laki-laki, perempuan sama-sama harus kerja. Saat ini saya punya kantor sendiri, suami saya juga punya toko sendiri di PGS. Tapi kerjaan kami bidangnya sama, yaitu kami sama-sama jual jam tangan. Jadi kerjaannya sendiri-sendiri ya, cuman bidangnya aja yang sama.
Kalau mengenai masalah dinamika kehidupan, ya saya yakin semua orang juga punya masalah, punya pergumulan masing-masing ya. Demikian juga dengan saya. Cuman kali ini saya mau sharing tentang pergumulan yang baru-baru ini terjadi sama saya, terutama di masa pandemi ini. Di masa pandemik ini, aku yakin kebanyakan dari orang merasa ini adalah masa-masa yang sulit dan berat buat mereka. Tapi bagi saya secara pribadi, justru masa ini adalah masa di mana saya benar-benar bisa merasakan rencana Tuhan yang begitu indah buat saya. Secara finansial sih, ya pasti kena dampak. Kantor saya omsetnya drop banyak, 70-80%. Apalagi suami saya yang kerjaannya toko di PGS itu sempat tutup selama hampir 1 bulan. Dan hingga hari ini pun trafficnya belum kembali kayak dulu karena itu tempat publik, jadi orang masih takut. Jadi pasti kalian bertanya, terus gimana financial kalian? Gimana kalian bisa bertahan? Nah, ini ajaibnya. Jadi saya juga ada adik yang handle bagian divisi online. Dari awal dia membantu saya sudah nge-push dia untuk kerja sendiri. Udah, kamu ambil barang aja dari aku dengan harga modal tanpa saya ambil untung. Tapi dia selalu menolak. Dia selalu menolak dan bilang, enggak, aku cuma mau fokus bagian marketing, e-commerce aja online. Kamu yang bagian atur stok, manajemennya, adminnya, semua kamu. Tapi kamu boleh ambil untung dari aku. Jadi ini lucu sih, pada awalnya saya sering cerita ke suami, kok gitu ya, kok ngapain dia mau saya ambil untung, saya pakai jasa saya, kan enak kalau dia bisa buka usaha sendiri, untungnya bisa lebih banyak. Dan ini sudah berjalan, mau masuk tahun ketiga, saya kerja bareng adik saya, dan ajaibnya justru di masa corona ini, divisi online-nya itu meningkat pesat. Keuntungan saya dari sana aja udah bisa untuk menutup biaya operasional kantor saya dan suami saya. Pada akhir 2019 kemarin, sebelum ada corona, tiba-tiba suami saya bilang kalau dia ingin kuliah psikologi. Tapi bukan kuliah S2 ya, bukan kuliah lanjutan, tapi kuliah psikologi S1. Jadi mulai dari awal lagi. Dan itu kan membutuhkan waktu 4 tahun ya. Padahal ya umur kita sudah nggak muda, saya 32, suami saya tahun ini 34. Dari awal sih, saya memang sudah tahu kalau dia punya minat ke arah situ. Dan dia juga bukan tipe orang bisnis ya, bukan tipe orang dagang. Tapi saya cukup kaget sih dengarnya, karena saya nggak tahu kalau dia benar-benar serius. Ya apalagi kita ini gimana-gimana juga keluarga dengan adat timur, yang menikah harus di umur segini, setelah menikah harus punya anak, laki-laki harus menafkahi keluarga, dan banyaklah aturan-aturan lainnya. Pasti kan juga kalau misalnya kuliah di umur segini, jadi bahan omongan orang. Tapi untungnya saya sendiri sih punya prinsip ya, kalau kebahagiaan itu nggak diatur sama orang lain, tapi Tuhan dan diri kita sendiri yang atur. Cuman ya selain masalah opini publik itu, gimana-gimana saya juga punya pergumulan batin sendiri lah pasti. Memang sih saya ini juga orangnya anti stres, anti baper ya, jadi banyak omongan orang yang negatif ya, yang masuk kiri ya saya keluarin kanan aja. Cuman ya gimana-gimana saya ini tetap manusia biasa ya, yang punya hati, punya khawatir lah pasti ya. Gimana ya kalau nanti dia kuliah psikologi, kita beda bidang, saya kerja, dia kuliah, apa komunikasinya masih bisa lancar seperti sekarang. Kalau dia kuliah, otomatis kerjaannya nggak ada yang handle kan, toko nggak ada yang handle, masa mau ditutup? Padahal dia mau kuliah, yang bakal kerjaannya ini sumbernya berhenti kan anggapannya. Jadi bisa nggak ya saya nanti atur waktu antara jaga kantor saya, terus handle toko dia, dan juga pelayanan, juga waktu untuk saya dengan teman-teman saya. Apa bisa ya saya bagi waktu? Banyak juga lah masalah-masalah kekhawatiran lainnya. Nanti misalnya kalau dia nggak sukses gimana ya? Apa saya yang harus kerja terus? Apa cukup ya? Tapi ya untungnya sih saya punya komsel, saya punya komunitas di gereja ini yang begitu suportif. Jadi di sini saya juga merasa terberkati sekali sih. Jadi saya selalu diingatkan untuk punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi saya juga sadar ya, itu semua kan kekhawatiranmu. Kamu ini anak Tuhan loh. Kok bisa kamu khawatir? Kalau kamu khawatir masalah-masalah yang belum terjadi, itu berarti secara nggak langsung kamu itu mengandalkan dirimu sendiri. Kamu nggak mengandalkan Tuhan. Jadi di situ saya sadar, kalau apa yang saya lakukan itu kalau saya nggak suportif sama dia, itu berarti nggak betul. Padahal apa yang dia ingin kejar itu kan mimpinya. Kalau saya di posisi dia, saya punya keinginan, saya punya mimpi, dan saya juga dihalangi atau tidak didukung, pasti saya juga nggak suka. Jadi akhirnya
saya memutuskan setelah berdoa, bergumul, saya memutuskan untuk setuju. Dan untungnya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan juga menyampaikan ke keluarga yang awalnya juga keberatan, tapi kita berusaha terus untuk ngomong pelan-pelan dan akhirnya mereka juga nggak keberatan. Dan akhirnya singkat cerita suami saya diterima di universitas yang dia mau dan bonusnya dia dapat full beasiswa, jadi dia nggak usah bayar dari awal hingga lulus, nggak usah bayar sama sekali. Pada awalnya dapat beasiswa ya seneng lah ya, tapi lebih ke perasaan bangga daripada perasaan seneng secara finansial. Karena memang pada awalnya kita sudah menyiapkan dana untuk dia kuliah dan bahkan hal-hal terburuk yang bisa terjadi, misalnya kalau toko tutup dan lain-lain. Karena kita memang secara finansial kita cukup dan kita punya tabungan. Tapi siapa yang nyangka kalau bakal ada corona? Jadi ini di masa-masa corona ini kan kita semua slow down ya, dan saya dan suami banyak sekali mensyukuri hal-hal yang sebelumnya nggak even terpikir sama kita. Oh, itu tuh sebenarnya berkat dari Tuhan loh. Tapi karena kita begitu sibuk, kita begitu banyak kegiatan, dan kita nggak punya waktu untuk benar-benar bersyukur. Saya tergabung dalam pelayanan sekolah minggu dan saya melayani sebagai guru. Justru sejak corona ini, sejak masa pandemik ini, waktu pelayanan saya di ibadah sekolah minggu tuh jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Karena banyak hal-hal yang harus kita lakukan dan itu bukan hal-hal yang biasa buat kita. Kita harus bikin skrip, kita harus bikin konten yang menarik buat anak-anak supaya mereka tetap mau rutin ibadah, supaya mereka tetap tertarik. Terus harus kontak orang tua satu-satu, kita harus tahu kabar anak-anak, dan itu semua butuh waktu, effort, dan itu umumnya bisa dilakukan oleh pelayan-pelayan yang masih muda. Karena pasti jauh lebih susah lagi buat yang senior-senior. Dan kadang di sini ya, saya juga bergumul dengan batin sendiri sih. Waduh, gimana ya? Sudah kerjaan sepi, masa corona gini, tapi pelayanan harus ngambil waktu kerja saya. Karena memang banyak hal yang harus dilakukan. Gimana ya? Tapi ya, untungnya sih saya selalu diingatkan sama ayat ini sih. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Di sini saya selalu mikir sih, iya ya, saya harus mengutamakan pekerjaan Allah dulu. Kalau masalah lainnya, toh Tuhan sudah nyiapkan adik saya yang bisa backup usaha saya. Kenapa saya masih khawatir? Masih belum cukup tak? Cukup itu kan relatif ya. Kalau saya juga ditanya orang, kamu perlu tabungan berapa sih biar kamu merasa aman, cukup? Saya juga nggak tahu. Kan namanya hidup, kita juga nggak tahu ya kebutuhan kita ke depannya gimana. Jadi ya saya akhirnya berusaha untuk terus fokus dalam pelayanan saya. Meskipun itu ngambil jam kerja saya nggak keberatan. Bahkan sekarang prioritas saya ini lebih ke pelayanan daripada pekerjaan. Karena seperti ayat tadi yang sudah saya sampaikan, itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Jadi seringkali ada masalah-masalah dalam hal kerjaan yang misalnya tiap bulan saya harus kulak barang, harus bayar barang, yang pada perhitungan manusiaku itu, ini udah nggak mungkin cukup, nggak mungkin bisa bayar aku bulan ini. Tapi ketika saya mengerjakan dahulu pekerjaan Tuhan, saya nggak khawatir masalah itu. Pada akhirnya semua itu akan tercukupi. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Saudara, luar biasa sharing testimoni dari Saudari Meliana yang sekarang juga terdampak pandemi, karirnya turun, tetapi justru ada sesuatu yang amat semakin menonjol yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Yang sering kita sebut sebagai sebuah panggilan. Nah saudara, kita sering ya membedakan panggilan dan karir, tapi dengan cara yang berbeda dan cara yang salah. Ada kesalahpahaman tentang konsep panggilan ya, yang umum ya. Yang pertama itu, panggilan itu seringkali hanya kita mengerti, itu soal apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan. Jadi, panggilanku adalah aku jadi apa. Jadi kalau pekerjaanku, karirku semakin moncer, semakin mentereng, kita merasa hidupku ini semakin bernilai, semakin berharga, semakin berguna. Atau dalam konteks pelayanan, kalau pelayananku semakin luas, semakin besar, semakin memberkati, kita merasa, pelayananku ini dipakai oleh Tuhan, Tuhan berkenan. Nah, konsep yang kedua ya, yang sering kita salah pahami, yang keliru adalah bahwa ada panggilan yang khusus, yaitu jadi full timer, jadi hamba Tuhan. Dan ada panggilan yang umum, ini panggilan yang sekuler. Kalau kita jadi pedagang, pengusaha, dokter, desainer, itu panggilan umum. Kita nggak pernah kan bilang, kamu dapat panggilan ya. Biasanya kita kenakan panggilan hanya untuk yang
ya masuk ke sekolah teologi, mengabdikan hidup jadi full timer hamba Tuhan rohaniwan ini. Yang benar adalah di dalam firman Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup baginya, mengabdikan hidup, mengkonsekrasikan hidup. Kalau menurut firman Tuhan yang kita dengar minggu, menyerahkan hidup kita seluruhnya, bukan hanya dalam hal bekerja. Mari kita menyimak firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 7. Surat Kolose 3 ayat 7. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan, mau perkataan, mau perbuatan, lakukan dalam nama Yesus. Maksud ayat ini adalah, dalam apapun yang kita kerjakan, dalam perkataan, perbuatan, dalam hal apapun, kita akan menyatakan kehendak Yesus di dalam hidup kita. Nah, sehingga poin ayat ini justru mau berkata bahwa hidup kita itu bukan cuma satu potong perkataan, bukan cuma satu potong perbuatan aja. Semuanya hidup kita adalah untuk Tuhan. Panggilan dan karir sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Karir adalah tentang apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan kita sering sebut itu karir. Karir sebagai eksekutif, pengusaha, pedagang, dokter, ibu rumah tangga, kita sebut itu karir. Apa yang kita kerjakan, bukan? Tapi panggilan itu adalah tentang aku ini siapa. Jadi panggilan bukan soal apa yang saudara kerjakan. Panggilan adalah tentang saudara ini siapa, identitas. Tapi panggilan kita semua itu sama, saudara. Panggilan kita satu, sama. Bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang hidupnya untuk Tuhan. Sehingga saudara, karir itu hanyalah salah satu dari wujud kita menjalani identitas, menjalani panggilan kita sebagai anak Tuhan. Perhatikan saudara, waktu kita berbicara tentang panggilan, itu bukan tentang masuk ke STT. Bukan hanya hamba Tuhan. Bukan hanya majelis, bukan hanya pengurus, bukan hanya guru sekolah minggu atau aktivis yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara kalau tidak mendapat peran yang khusus dalam pelayanan gerejawi, seolah-olah saudara tidak dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu salah besar. Kita, mau saudara itu montir, mau ibu rumah tangga, mau saudara ini desainer, mau saudara ini dokter, mau saudara ini apoteker, eksekutif, petani, guru, dokter, tentara, hamba Tuhan, semua itu punya peran yang sama untuk menyatakan Injil, untuk menyatakan Yesus Kristus dan mempengaruhi hidup orang lain. Prinsipnya adalah, begitu kita tahu kita ini siapa, maka kita baru akan bisa menentukan karir kita ini apa. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ada 4 elemen menurut Ravi Zacharias. Dia berkata bahwa ada 4 elemen untuk memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita yang spesifik ya, yang berkaitan dengan aku mau kerjakan apa. Nah yang pertama, kita gumulkan yang pertama saudara, itu mesti ada yang namanya dorongan, ada push dari dalam diri kita, yang menggerakkan kita ke arah tertentu. Jadi dorongan ini bisa hasrat, bisa passion yang besar. Lalu yang kedua, ini mesti ada tarikan, ada pull dari luar, yang menarik kita, ayo ke arah ini, ayo lakukan ini. Yang ketiga, itu lalu datanglah yang namanya kesempatan, opportunity. Nah kesempatan ini menjadi jalan buat dorongan dari dalam tadi dan tarikan dari luar tadi untuk bertemu. Nah biasanya elemen kuncinya soal kesempatan ini adalah waktu kita bertemu dengan orang lain atau ada jalan yang terbuka. Nah, seperti yang tadi di-sharingkan oleh saudari Meliana, saudara, dia punya hasrat pelayanan sesungguhnya, lalu ada tarikan, ada panggilan untuk melayani di gereja, kemudian datanglah kesempatan itu. Tapi seringkali kesempatan itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan ya. Bukan yang mudah, pekerjaan lancar lalu dia bisa tinggal dan pelayanan. Itu kan yang paling ideal, kita pikirkan paling enak ya. Tapi ternyata jalan Tuhan justru adalah kesempatan itu hadir lewat pandemi. Yang keempat saudara, kemampuan, karunia, talenta. Maka ketika kita bertanya tentang panggilan Tuhan di masa sulit seperti hari ini, kita tidak pertama-tama berbicara soal karir. Kita pertama-tama bicara soal aku ini siapa. Tuhan, aku ini siapa. Aku anak Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau apa di tengah situasi seperti ini? Karirku. Mungkin ada saudara yang karena pandemi karirnya justru naik. Ada yang justru turun. Tapi dalam situasi seperti ini, nilai diri saudara tidak ditentukan oleh karirmu. Diri kita, identitas kita tidak berubah di hadapan Tuhan. Maka waktu kita bicara soal karir saudara, patokannya sekali lagi,
bukan mana yang paling menghasilkan uang, bukan mana yang paling mudah, paling nyaman. Kita memang butuh uang, pekerjaan perlu menghasilkan uang untuk menopang, mencukupi hidup kita. Tapi perhatikan, jika keempat elemen tadi itu memang menuntun kita pada pekerjaan, pada karir yang mungkin bukan menghasilkan uang paling banyak, bukan memberikan fasilitas dan kemudahan paling besar, kita tetap perlu melakukan itu. Silakan kita gumulkan itu. Dan terimalah ini sebagai pemberian Tuhan. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan ada orang yang dituntun ke arah yang bukan, pekerjaannya itu bukan soal uang lagi, bukan soal hitung-hitungan untung rugi berdasarkan nilai uang. Melainkan ini bisa jadi pekerjaan yang penuh perjuangan, yang seringkali itu harus makan hati ya. Misalnya seperti guru ya, misionari, ibu rumah tangga, saudara. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan, karir yang tidak menghasilkan uang besar. Yang orientasinya bukan uang, ada yang mungkin menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup. Bukan soal ini mudah, seringkali harus makan hati berkorban itu saudara. Tetapi ini karir yang bisa jadi dari Tuhan. Panggilan Tuhan untuk saudara. Itu bukan lagi soal apa yang saudara hasilkan, apa yang saudara kerjakan pertama-tama. Tapi kita ini siapa di hadapan Tuhan. Jika di masa pandemi ini, ada Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang secara usia lebih senior amat membatasi diri dan sangat terbatas ruang lingkupnya, termasuk pelayanan dan pekerjaannya. Janganlah saudara merasa, aku sudah tidak terpakai lagi, aku tidak berguna lagi. Saudara, di hadapan Tuhan, identitas saudara tidak berubah. Karir saudara, apa yang saudara kerjakan mungkin turun, mungkin berubah. Tapi saudara punya peran yang lain. Tanyakan 4 hal ini saudara. Tuhan memberikan aku dorongan apa? Berdoakah? Mensupportkah? Mengerjakan apakah? Ada tarikan apa? Ada situasi apa? Ada kesempatan apa yang Tuhan bukakan? Dan ada kemampuan apa yang Tuhan titipkan? Saudara-saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah ilustrasi yang saya amat senangi dan selalu mengingatkan saya tentang apa itu sebenarnya panggilan yang sejati. Ada kisah tentang 2 bersaudara yang sama-sama merasa dapat panggilan dari Tuhan, lalu sebagai untuk menjadi rohaniwan. Maka keduanya masuk ke biara, masuk ke STT, ke asrama teologi. Singkat cerita, si kakak bertahan lulus sampai selesai, si adik tidak menyelesaikan studi teologinya, dia mangkir. Dia pulang, kemudian dia bekerja, dia jadi pengusaha dan dia sukses. Dia berkeluarga. Sementara si kakak mengabdikan hidupnya untuk pelayanan, dia tidak menikah, dia jadi misionari ke daerah-daerah terpencil, dia hidup susah menderita. Singkat cerita, keduanya meninggal dengan cara yang amat berbeda. Si kakak meninggal dalam kondisi yang sulit, sementara si adik meninggal dalam kenyamanan di dunia ini. Ketika sampai di surga, si kakak kita semua mengamini. Kira-kira dia kemana? Ya, dia ke surga. Dia disambut oleh Tuhan, surga menjumpai dirinya, Tuhan menjumpai dirinya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, puji Tuhan. Sekarang adiknya yang mangkir dari peran menjadi rohaniwan, jadi pengusaha, berkeluarga, masuk surga. Saudara, adiknya pun diterima oleh Tuhan, surga menjumpai dirinya. Dan Tuhan mengatakan hal yang sama yang ia katakan kepada si kakak, juga dikatakan kepada si adik. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah saudara, kalau saudara seandainya menemukan situasi seperti ini bagaimana? Nyesel nggak? Ya elah, ternyata sama-sama ke surga. Ya ngapain aku susah-susah di dunia? Tapi saudara, si kakak tidak berkata seperti itu. Si kakak ketika melihat adiknya juga disambut di dalam kemuliaan surgawi. Wah, dia hatinya penuh sukacita dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih, aku bersyukur untuk adikku. Aku selama ini khawatir tentang bagaimana hidupnya, tapi aku bersyukur untuk hidupnya. Bahkan Tuhan, kalaupun kami sama-sama, aku harus mengulang kembali hidupku di dunia, aku akan tetap memilih untuk menjalani peran sebagai seorang misionari. Aku tidak akan mencari jalan singkat, jalan mudah. Sebab panggilanku adalah menjadi seorang misionari melayani. Itulah caraku mempersembahkan hidupku bagimu. Saudara, saudara tahu bahwa panggilan dari Tuhan inilah yang menghadirkan kepuasan, sukacita yang sejati. Maka saudara, di masa sulit seperti ini, mari kita bersama-sama menghayati kembali panggilan kita adalah sama. Tidak berubah apapun kondisinya. Kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita, anak Tuhan, kita hidup untuk Dia. Karir kita hanyalah salah satu dari cara kita untuk menjawab panggilan Tuhan.
kita jelas kita ini siapa, baru kita bisa menentukan kita ini mau apa. Saudara, renungkan dan tanyakan, apa yang Tuhan ingin saudara lakukan di masa seperti sekarang. Panggilan saudara jelas, memuliakan Tuhan. Bagaimana saudara melakukannya saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat jemaat-Mu yang bergumul, hatinya gundah, rasa kehilangan, dengan karir mungkin, dengan pekerjaan tertentu, dengan aktivitas yang selama ini dikerjakan, yang amat memberikan rasa puas pada diri sendiri. Pelayanan yang membuat rasanya hati ini kerasa penuh, merasa diri berguna dan bernilai. Kini mungkin banyak hal yang tidak seperti dulu. Tapi Tuhan, ini justru waktu yang paling tepat buat kami untuk mengevaluasi diri dan hati kami. Kami ini siapa? Apa yang mengisi hati kami? Dari mana kepuasan berasal? Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan jika di masa ini kami mengalami transisi, ajar kami untuk mulai refleksi. Tuhan, bantu kami, dampingi umat-Mu yang bergumul dengan hal seperti ini, entah dalam pekerjaan, dalam peran apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ambillah waktu untuk saudara sendiri bergumul dengan panggilan bagi saudara. Jika saudara saat ini sudah punya sesuatu yang jelas untuk digumulkan, mari sampaikan kepada Tuhan. Jika saudara bergumul dengan kondisi pekerjaan yang sulit dan saudara belum tahu bagaimana dan harus bagaimana, mari bawa ini ke hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, tunjukkan satu demi satu. Tunjukkan Tuhan. Nyatakan mulai dari apa yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kemudian kami juga uji dengan apa yang terjadi kebutuhan di luar sini. Kesempatan. Dan pemberian yang Tuhan titipkan. Tuhan, jawablah. Nyatakan kepada kami. Mungkin bukan dalam jawaban yang paling jelas dan paling mudah dan paling mengenakan. Tapi apa yang mau Tuhan nyatakan. Berilah hati yang peka kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk pekerjaan saudara. Dan saudara juga boleh saling mendoakan. Untuk usaha saudara sendiri, pekerjaan saudara sendiri. Jika saudara punya anak-anak muda di rumah, entah anak, keponakan, cucu, doakan untuk kuliah mereka, sekolah mereka, masa depan mereka, terutama mereka yang lulus dan hendak mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk pekerjaan dari jemaat-Mu. Tuhan, menolong mereka dengan usaha mereka. Ada yang bergumul karena karir dan usaha sedang jatuh di masa pandemi ini. Tuhan, tunjukkan pintu lain yang terbuka. Atau adakah hal yang lain yang Tuhan mau tunjukkan tentang karir lain, tentang pekerjaan lain. Dan mereka yang sedang meniti dan memperjuangkan. Dan mereka pasti dengan karirnya. Tuhan, tuntun mereka dengan hikmat bijaksana untuk membangunnya dengan baik. Kami berdoa untuk banyak anak-anak muda yang lulus kuliah, yang sudah graduate. Mereka mencari pekerjaan baru. Tuhan, menolong mereka menemukan pekerjaan yang bukan hanya sekedar mencari uang supaya bisa hidup. Tapi bantu mereka Tuhan, di dalam doa dan pergumulan, menemukan hasrat, tarikan, kesempatan, dan titipan Tuhan untuk mereka. Sehingga mereka menemukan sesuatu yang betul-betul akan membawa kemampuan terbaik untuk menjawab panggilan Tuhan. Tuhan, berikan ini kepada mereka, tuntun mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita juga meluangkan hati untuk berdoa bagi semua orang yang terdampak secara kesehatan di masa pandemi ini. Kita berdoa untuk Ibu Margaret. Beliau adalah pengurus di Oyayo, di gereja kita, perpustakaan untuk anak-anak. Jika ada lagi saudara, Bapak Ibu saudara yang lain yang saudara mau dukung dalam doa, saudara tahu sakit dan pergumulan mereka, mari kita bawa dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu yang sakit di tengah pandemi ini, baik yang karena COVID maupun yang karena sakit lainnya. Kami mohon pertolongan, kesembuhan, kekuatan menghadapi masa-masa seperti ini. Kami berdoa untuk Ibu Margaret, Tuhan akan menolong kondisinya, perawatannya, Tuhan pulihkan dia. Dan kami berdoa untuk Bapak Mulyo, untuk suaminya, Tuhan juga berikan kekuatan, penghiburan. Dan kami komunitas iman biar memberikan support dan kekuatan yang Tuhan pakai juga untuk meneguhkan hati mereka. Demikian juga dengan banyak jemaat-Mu Tuhan yang bergumul dengan sakit-sakit lainnya. Tuhan menjawab mereka, apa yang didoakan oleh umat-Mu dari rumah, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, Natal sudah dekat. Dan ini mungkin kali pertama dalam hidup kita merayakan Natal secara online. Mari kita berdoa untuk panitia Natal. Mari kita berdoa agar Tuhan memberkati dan memakai panitia Natal agar bisa menyelenggarakan Natal perdana yang online ini dengan baik, dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar Natal bukan ditentukan oleh kualitas perayaan, festival, acara, apalagi sekedar apa yang bisa kami dapatkan. Sebab Natal bukan soal ritual. Natal adalah soal Yesus yang lahir di hati kami. Dan cara kami merayakannya tahun ini secara online biar tidak mengurangi kualitas esensi dan kemurahan berkat Tuhan buat kami. Kami berdoa untuk teman-teman panitia, berikan hikmat kepada mereka secara kreatif dan juga relevan di dalam menyelenggarakannya, sehingga boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk tetap memberkati kami semua yang mengikutinya secara virtual. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk masa depan bangsa negara kita. Dengan semua polemik yang baru terjadi. Vaksin juga, untuk Omnibus Law dan lain-lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan masa depan bangsa ini yang kami lihat di depan seringkali mengkhawatirkan. Karena yang kami lihat masa kini ini sulit. Tapi kami percaya Tuhan punya kebaikan yang tak terukur oleh pikiran manusia. Kami berdoa untuk vaksin, uji klinis yang terus dilakukan. Kami berharap Tuhan memberkati dan memakai ini setidak-tidaknya untuk memperbaiki kualitas hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk Omnibus Law. Tuhan akan menolong polemik ini. Pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Kami berdoa, beri hikmat kepada pemerintah dalam mengusahakan banyak hal yang dibutuhkan oleh rakyat kecil terutama. Dan kami semua sebagai rakyat warga negara bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir saudara, mari ambil waktu teduh dan menyampaikan isi hati kita. Kita syukur bisa pergumulan. Puji nama Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di masa-masa kuat maupun masa-masa lemah, kami tidak kehilangan identitas kami, panggilan kami. Sebagai anak Tuhan yang sudah Tuhan pegang utuh, kami tidak mungkin hilang. Mengenai apa yang kami kerjakan dalam hidup ini, kami mau minta hikmat tuntunan Roh Kudus. Biarlah bukan apa yang kami kerjakan yang menentukan identitas kami, melainkan sebaliknya. Identitas kami, panggilan kami, yang menentukan apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon saudara dengan sebuah pujian penutup. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa ya Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah
pada kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan lupakan ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.